Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kita melihat contoh soal tentang kesetimbangan benda tegar. Kita lihat di sini kita buat satu batang benda, kita buat titik porosnya. Kemudian panjang batang ini adalah 4 meter. Terus di tengahnya kita buat 2 meter. Kemudian kita berikan gaya yang bekerja pada batang pas di tengah dari bawah. Kemudian kita berikan juga gaya sebesar F2 yang membentuk sudut 37 derajat. Kemudian di porosnya juga kita beri gaya yang bekerja dengan F3. Tadi di tengah batang kita berikan gaya F1. Nah, dalam soal diketahui F1 nilainya sebesar 10 Newton. Kemudian F2 sebesar 20 Newton. F3 sebesar 30 Newton. Nah, pada batang bekerja 3 buah gaya yang masing-masing 10 Newton, 20 Newton, 30 Newton. Kemudian jarak gaya F1 terhadap poros yaitu 2 meter. Kemudian jarak gaya kedua terhadap poros adalah 4 meter. Sementara gaya ketiga itu bekerja pada poros. Yang ditanya momen gaya total. Nah, solusi tercepat kita buat dulu. Yang pertama, tinjau F1. F1 bekerja terhadap poros pas di tengah, maka tentu kita harus menentukan R-nya, apakah 4 meter atau 2 meter. Nah, kalau di tengah berarti terhadap poros adalah 2 meter. Jadi momen gaya yang bekerja pada F1 disebut dengan tau 1 sama dengan F1 dikali dengan R1. Tadi diketahui F1 nilainya 10 Newton. Kemudian R1-nya, ini dia. Jadi karena di tengah dia bekerja gaya, jadi bukan 4 meter, tapi adalah 2 meter terhadap titik poros yang ada pada titik F3. Jadi maka momen gaya F1 adalah 20 Newton meter. Nah, kita lihat gaya yang bekerja pada batang ini terhadap poros kemana arahnya. Nah, kalau arahnya berlawanan dengan jarum jam ataupun searah dengan jarum jam, tentu ada tandanya yang harus kita kesepakati. Nah, kita lihat di sini F1 bekerja terhadap batang berlawanan arah jarum jam, maka tandanya negatif. Baik, kita tinjau yang kedua, yaitu tinjau F2. F2 bekerja di ujung batang membentuk sudut 37. Maka kalau sudut yang dibentuk, sementara kan F2 harus bekerja tegak lurus yang berpengaruh, maka di sini F2-nya sama dengan F2X dan F2Y. Kalau dia sejajar dengan batang, maka dia F2X. Kalau berdiri, maka F2Y. Kita uraikan dulu F2. Maka yang kita pakai di sini adalah F2Y-nya. Nah, F2Y karena itu yang membuat batang bergerak rotasi. Pada sumbu F2X tidak, karena dia bekerja pada titik poros sehingga momen gayanya 0. Nah, di sini F2Y. Nah, kemudian titik F2 ini bekerja di ujung batang yang memiliki jarak sebesar 4 meter. Nah, maka dengan demikian tau 2 sama dengan F2 dikali dengan R2 dikali dengan sin theta.
Kenapa si theta? Karena F2Y berada di depan sudut. Nah, kita ketahui F2-nya adalah 20 Newton. R-nya 4, sin 37. Oke, 20 dikali 4, sin 37 adalah 0,6. Nah, nolnya kita coret. Sehingga 48 Newton meter. Kita lihat gaya F2Y-nya ini bekerja pada titik di ujung batang, apakah searah ataupun berlawanan dengan jarum jam. Ternyata dia searah jarum jam, maka tandanya positif. Kemudian kita tinjau F3. Nah, F3 ini bekerja pada batang tepat pada porosnya, sehingga tau yang bekerja sama dengan F3 dikali dengan R. Nah, R-nya di sini, R3-nya adalah 0, sehingga tidak ada jarak. Kenapa? Karena gaya berimpit dengan poros. Jadi titik tangkap gaya itu tepat pada porosnya, sehingga momen gaya pada F3 adalah 0, sama dengan kasusnya tadi F2X. Nah, itu. Nah, oke. Jadi F3 bekerja pada titik poros. Saya ulangi lagi, bekerja pada titik poros, sehingga momen gaya yang dihasilkan adalah 0. Ya, 0. Ya. 30 dikali 0 karena titik tangkap gaya terhadap. Nah, so total ya momen gayanya tau 1 ditambah tau 2 ditambah dengan tau 3. Tau 1 tadi tandanya negatif, min 20 ditambah dengan tambah dengan 28 tambah 0, dari totalnya adalah 28 Newton meter. Sehingga benda itu dikatakan bergerak berputar searah dengan jarum jam, karena 28 Newton meter total momen gaya setelah dijumlahkan secara keseluruhan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.